Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, sangat bersukacita bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih. Setiap kali saya datang ke tempat ini, saya begitu banyak memori yang luar biasa. Ya, saya adalah seorang anak yang bisa dikatakan putus harapan pada saat itu. Ya, hingga pada akhirnya saya bertemu dengan Reverend Yopi Buyung dan juga dengan Ibu Hertina. Mana Ibu Hertina? Duduk di depan lah Bu. Saya agak sulit berkhotbah kalau Ibu tidak duduk di depan. Mari Bu, silakan Bu di sini Bu. Ayo Bu, mari Bu, silakan Bu. Ya, saya seorang ibu yang luar biasa ya, yang mengasihi kami anak-anak mahasiswa pada saat itu. Saya datang berkunjung ke rumah Reverend Yopi dan Ibu pada saat itu dalam keadaan hujan-hujanan ya, pada suatu malam. Ya, lalu saya menceritakan tentang kehidupan saya ya, supaya jemaat juga bisa duduk yang terlambat datang, ya, mengisi bangkunya. Oke. Ya, bisa dinaikkan. Ya, puji Tuhan, selamat datang juga untuk jemaat yang dari Subang, ya, Ibu Rita, Pak Teuf. Ya, berapa orang Bu dari Subang yang datang? Ada 7, ya. Masih di bawah sebagian atau sudah semua di sini? Oke, baik. Puji Tuhan, senang sekali bisa juga bersama-sama dengan jemaat dari Subang. Tuh, kita bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Saudara kekasih, kita akan menerima perjamuan kudus dan juga kita memasuki minggu Advent pertama. Pada hari ini kita akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami Tuhan. Apa yang menjadi hati Tuhan di minggu Advent pertama ini. Biarlah hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan. Di waktu yang singkat ini sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami mau mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki Natal di bulan Desember ini. Ada berbagai banyak persiapan yang telah kita lakukan. Tentu panitia sudah dibentuk, termasuk Natal juga di klaster Bandung. Kita akan mulai nanti pada tanggal 18, betul 18 di sini? 12, mohon maaf ya. Kita akan mulai tanggal 12 nanti di Gedung Dana Mulia, baru juga nanti ada juga di Cimahi, ada juga nanti dari St. Peter pada tanggal 22, tanggal 25, dan Tahun Baru. Saya juga telah banyak mendapatkan banyak undangan Natal. Ya, apalagi di kami di komunitas orang Batak itu macam-macam Natalnya. Natal kaum ibu, Natal kaum bapak, Natal kaum janda, Natal kaum lansia, Natal kaum jomblo, begitu ya. Jadi macam-macam. Ada Natal pecinta kucing, mungkin ya, yang tidak cinta kucing nggak boleh. Macam-macam, ya. Jadi begitu banyak acara Natal yang kita laksanakan. Dan untuk acara Natal itu butuh persiapan. Ada rapat, panitia, semua dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Supaya nanti acara Natal itu bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, Minggu Advent juga adalah masa persiapan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Untuk apa? Mengenang kelahiran Tuhan Yesus untuk kita merayakan Natal, tetapi juga yang lebih penting adalah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Next. Ya. Dikatakan ini ya, masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Secara harafiah, kata Advent berasal dari bahasa Latin, yakni apa? Adventus. Ya, ada yang kasih nama Adventus anaknya? Ya, bagus juga. Ya, yang mau punya anak boleh kasih nama Adventus. Ya, artinya yaitu yang akan datang atau yang datang, atau yang berarti kedatangan Kristus.
Dalam kalender gereja, masa Advent ini berlangsung selama 4 minggu sebelum Natal, yaitu maksudnya tanggal 25 Desember. Makanya di sini ada 4 lilin, ya. Ini Advent pertama, Advent kedua, ketiga, keempat, lalu nanti pada tanggal 25 baru yang merah dinyalakan. Jadi kita menanti persiapan perayaan Natal itu nanti pada tanggal 25 Desember. Tetapi yang paling penting adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita lihat dari Yeremia pasal lanjut ya. Dikatakan, kita baca bersama. 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang. Ini dalam konteks perjanjian lama. Ya, para nabi bernubuat bahwa nanti akan datang waktunya. Mereka di dalam perjanjian lama juga masuk dalam masa Advent. Penantian. Siapa yang mereka nantikan? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu di ayat yang ke-15 dikatakan, pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Atau dari keturunan Daud. Dalam malam Natal nanti kita menyanyikan lagu Silent Night. Malamku Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kenapa dikatakan Kristus anak Daud? Karena memang dia adalah tunas Daud. Dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Ya, secara keluarga. Meskipun dia adalah lahir daripada Roh Kudus. Tapi secara silsilah dia adalah keturunan Raja Daud. Nah, Daud adalah seorang raja yang begitu perkasa. Raja yang begitu kuat. Pada zaman Daudlah bangsa Israel mengalami puncak kejayaannya. Pada masa Daudlah mereka begitu kuat dalam kerajaan bangsa Israel. Bapak dan Ibu, kalau kita seandainya kita punya rumah, kita punya kendaraan dan kita punya tabungan. Tetapi entah apa yang terjadi, apakah bencana alam ataukah masalah tertentu, rumah itu terbakar, mobil itu habis, semua harta kita habis, dan kita betul-betul terpuruk dalam keadaan itu. Maka dalam situasi tertentu kita akan mengingat lagi, sekiranya keluarga saya bisa kembali lagi kepada keadaan yang semula. Nah, pada saat itu mereka sudah tidak lagi dalam masa kejayaan itu. Sudah habis semuanya. Kejayaan, kehormatan, bahkan mereka di dalam pembuangan. Tetapi mereka menantikan satu pengharapan. Di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 15, pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan apa? Dibebaskan. Dan Yerusalem akan hidup tentram. Akan hidup tentram. Saat itu mereka tidak tentram. Ya. Sama beberapa wajah hari ini saya lihat ada juga yang kurang tentram, begitu ya. Yang ketawa itu tidak, itu ya. Oke. Ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Memang terkadang hidup ini tidak tentram. Ya. Ya, katanya hanya ada 2 masalah katanya dalam hidup sehari-hari. Kalau anak muda itu tidak jauh katanya masalahnya itu dari jatuh cinta. Gitu ya. Kalau orang tua katanya masalahnya jatuh tempo. Begitu ya. Jadi sudah jatuh ya kredit ini, kredit itu, cicilan ini begitu ya. sudah jatuh tempo katanya, sehingga kita tidak bisa tentram ya. Jadi mereka sudah tidak mengalami tentram. Bahkan dalam hidup kita juga terkadang banyak hal yang membuat hati ini tidak tentram dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Dan mereka dikatakan akan hidup tentram, dan dengan nama inilah mereka dipanggil Tuhan keadilan kita, dan seterusnya. Jadi janji ini, penantian ini mereka menantikan.
Dalam masa Advent perjanjian lama, mereka menantikan tunas Daud itu. Mereka menantikan kelahiran juru selamat. Mereka menantikan sang pembebas. Mereka menantikan bagaimana mereka bisa hidup tentram kembali. Dan mereka menantikan itu. Dan pada saatnya, pada masa perjanjian baru, janji itu nubuat itu digenapi. Dan sang tunas Daud itu lahir yang namanya Yesus Kristus. Dan Kristus itu lahir, sang Raja damai itu lahir. Saudara-saudara yang kekasih, dalam masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut, mengenang kembali kelahiran Yesus Kristus. Dan bila saat ini dalam hidup kita tidak mengalami ketenteraman itu, kita membutuhkan janji itu. Kita butuh bertemu dengan sang juru selamat itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, ketika tadi saya mendengar pembacaan Alkitab, siapa namanya? Amros. Wah, ini pasti bukan dari Pulau Jawa ini, ya. Karena kalau di Pulau Jawa paling bandros gitu ya. Gitu ya. Kalau Amros itu jarang. Dari mana asalnya? NTT Kupang. Oke, ya. Andros, ya. Mohon maaf kalau ada Amros, ya. Amros, ya. Amrozi, itu ada ya. Oke. Waktu saya tadi melihat Amros, ya, membaca Alkitab, saya teringat ketika saya seusia dia. Ya, umur berapa sekarang? 19. Oke. Saya juga waktu itu di sini ya kira-kira 19 lebih 1 hari lah gitu ya. Lebih senior sedikit dari kamu begitu ya. Nah, saya mengingat masa-masa itu ketika saya seusia mungkin sebagai mahasiswa STT pada saat itu, ya. Kenapa saya tertarik datang ke STT St. Paul? Salah satunya adalah bahwa saya mengalami pergumulan hidup yang begitu rumit lah, ya. Bukan hanya berat, tetapi agak crowded begitu. Lalu saya mendengar bahwa ada konseling di gereja Anglikan, ada juga sekolah Alkitab Anglikan begitu ya. Lalu saya datang ke tempat ini. Saat itu saya adalah seorang anak yang memang tidak mengalami ketenteraman itu dalam hidup saya. Ya. Saya dari latar belakang keluarga yang broken home ya. Sejak kecil saya sudah ditinggalkan oleh orang tua saya, bapak saya juga tidak hidup dalam takut akan Tuhan pada saat itu. Dan saya mengalami putus sekolah. Ya, saya mengalami putus sekolah dan saat itu saya tidak tahu arah hidup saya kemana. Saya masih mengingat waktu saya seumur ya 20-an seperti itu, saya di salah satu gereja saya mendekati seorang perempuan. Ya biasalah gitu ya, masalah pertama tadi ya. Ya namanya jatuh cinta itu kan hak asasi gitu ya. Kok dilarang begitu. Tapi ketika saya jatuh cinta kepada seorang, lalu orang tuanya langsung datang menemui saya. Dikatakan, kamu itu anak gak jelas mau dekat-dekat dengan anak saya katanya. Memang wajah saya agak prihatin memang sedikit pada saat itu ya. Gitu. Jadi saya merasa saya tertolak. Di tengah keluarga saya tertolak ya. Di tengah lingkungan saya tertolak. Ya kalau digambarkan ya. Kalau digambarkan seperti kertas ini, waduh itu sudah banyak disobek di sini, sobek di sini, sobek di sini. Kadang-kadang hidup kita bisa seperti itu ya. Ya, waktu pacaran diputus, tersobek, dikatakan apa I love you so much ya, tapi besok sudah ditinggal, tersobek lagi gitu ya. Ada orang aku akan menikahimu, wah, mereka sudah membayangkan tentang taman yang indah tentang pernikahan begitu ya. Tetapi setelah 2-3 bulan menikah sudah berlaku kasar suaminya kepada istrinya dan banyak sekali sobekan-sobekan ya dalam kehidupan kita. Ya baik kita laki-laki ataupun perempuan, ada banyak sobekan-sobekan itu dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mengalami ketenteraman dalam hidup kita. Dan orang yang hidup dalam kepahitan, orang yang hidup dalam kebencian, kepahitan, minder,
tidak confidence, tidak percaya diri, putus asa, itu sangat bukan hanya berdampak kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi orang-orang di sekitar kita. Lalu saya datang ke tempat ini, saya belajar firman Tuhan. Saya sangat senang dengan mata kuliah yang disampaikan oleh Ibu Hertina tentang mata kuliah konseling, ya, tentang gambar diri, ya, tentang gambar diri, tentang pengampunan. Jadi sebetulnya saya belajar di STT itu bukan hanya sekedar saya mau belajar teologi, tetapi juga saya belajar untuk pemulihan kehidupan saya, begitu. Bukan karena hanya ingin jadi seorang pastor, begitu ya. Nah, dan saya mengingat salah satu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yeremia dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi rupanya ketika selama ini saya berusaha untuk mengampuni, memaafkan, menerima kehidupan saya selalu gagal. Tapi firman itu saya pegang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa mengubah hidup saya tidak bisa mengubah latar belakang saya tidak punya kemampuan untuk mengubah orang-orang di sekitar saya, dan saya pun tidak mampu mengubah diri saya. Tapi biarlah firman-Mu ini digenapi dalam diri saya, berikanlah saya hati yang baru. Bahkan dikatakan bukan hati yang baru, tetapi juga roh yang baru. Berikan saya roh itu Tuhan, berikan itu kepada saya. Dan puji Tuhan, saya mengalami itu. Saya merasakan bagaimana Tuhan memampukan saya memberikan roh yang baru, memberikan hati yang baru. Dengan hati yang baru itu, saya bisa menerima diri saya. Dengan hati yang baru itu, saya mampu mengampuni orang lain. Dengan roh yang baru itu, saya mampu untuk memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, bila saat ini kita tidak mengalami ketenteraman itu, seperti bangsa ini di dalam perjanjian lama, saudara-saudara kekasih, ada begitu banyak solusi yang kita bisa dapatkan. Saudara, sekarang itu apalagi di masa teknologi ini, dengan kecanggihan AI, apapun masalahmu boleh tanya Google, boleh tanya AI, ya. Ada begitu. Kadang-kadang kita begitu mudah untuk mencari solusi di situ. Itu baik kita mendapatkan berbagai informasi. Tetapi saudara-saudara yang kasih, jangan lupa di tengah-tengah pergumulan kita yang paling utama kita cari itu adalah Tuhan. Amin. Ya, silahkan. Kita main media sosial juga itu baik. Saya juga aktif di media sosial. Tapi jangan sampai itu yang menguasai kita. Ya, apalagi ibu-ibu, anak-anak muda ini ya. Kalau sudah main Facebook, main Twitter, kadang-kadang sampai lupa masak, lupa nyuci, lupa ngurus anak, sampai lupa ingatan, begitu ya. Lupa semua begitu ya. Nah, ini berbahaya ini ya. Itu bukan tidak boleh, tetapi jangan lupa kita membutuhkan Tuhan. Dan hari ini di Minggu Advent ini kita diingatkan bahwa Yesus telah lahir, dan ketika engkau percaya kepada Dia, menerima Dia, menyerahkan hidupmu kepada Dia, maka hanya Dia yang akan mampu memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus sudah datang, kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru itu dalam hidup kita. Maka Advent selanjutnya adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lanjut. Dalam pembacaan tadi, next ya, dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, mari kita baca bersama. 2, 3. Ya, jadi doa Paulus adalah biarlah Dia menguatkan hatimu supaya kamu tak bercacat kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus.
Jadi Paulus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Dan masa Advent kita sekarang bukan lagi menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita menantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan di dalam kitab Lukas tadi yang dikatakan, ya Reverend Yopi bacakan di dalam Lukas, ya pembacaan Injil dikatakan, saat kita menantikan Tuhan Yesus itu yang kedua kali, bagaimana kita berjaga-jaga. Lanjut, mari kita baca Injil Lukas, ya pasal 21, 34, 35. Kita baca bersama, 2, 3. Berjaga-jagalah. Jadi dikatakan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, masa Advent itu dikatakan, berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu saya mengendarai mobil, istri saya itu tidak bisa tidur. Dia harus menjaga saya. Karena kalau sampai dia tertidur, saya pun ikut tertidur. Saya suka ngantuk. Suatu hari saya lagi bawa mobil di stopan, tiba-tiba orang klakson dari belakang. Saya sadar, oh rupanya saya tertidur. Tapi kalau dia yang nyupir, saya bisa tidur enak. Gitu ya, dia supir, saya tidur aja sambil mimpi, begitu ya. Tapi kalau saya yang nyupir, dia nggak boleh tidur. Dia harus berjaga-jaga. Dia harus menjaga saya supaya jangan sampai tertidur. Begitu saya tertidur, maka itu bisa membahayakan bangsa dan negara ini, begitu ya. Bahaya sekali. Jadi dia harus, bangun katanya. Jadi harus berjaga-jaga, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada hari ini, berjaga-jaga. Jangan sampai hari Tuhan itu datang tetapi kita tidak siap. Dikatakan tadi bagaimana kita berjaga-jaga. Jangan sampai hidupmu bercacat. Jangan engkau mabuk. Jangan engkau hidup dalam pesta pora. Jangan engkau hidup di dalam dosamu. Tetapi bagaimana engkau hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, hidup ini sangat singkat. Sangat singkat sekali. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kedatangan Tuhan Yesus juga berbicara tentang kedatangan Dia yang kedua kali, tetapi juga mengenai bagaimana kita akan mengakhiri hidup kita dan kita bertemu dengan Tuhan. Ketika saya datang ke gereja ini sebagai seorang pemuda, menjadi guru sekolah minggu, saat itu mungkin Reverend Yopi Buyung seumur saya sekarang. Ya, Ibu Hertina pada saat itu mungkin seumur Ibu Diana. Ya, jadi kalau saya lihat Ibu Diana, oh Ibu Hertina dulu seumur inilah. Jadi saya bayangkan beberapa tahun lagi, istri saya pun akan seperti Ibu Hertina. Tapi bukan hanya istri saya pun berapa tahun lagi juga akan seperti Reverend Yopi juga. Akan menua, begitu ya. Jadi semua ada waktunya. Dan kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kematian itu bisa sewaktu-waktu datang menimpa kita. Ada satu cerita seorang ibu, dia sakit jantung. Dan dokter sudah berpesan, ini berbahaya kalau dia sampai kaget. Entah kenapa yang terjadi. Rupanya ibu ini karena sudah tua pasang lotre. Dan celakanya dia dapat lotre itu senilai 10M. Dan anaknya yang dapat informasi itu, dia dapat lotre 10M. Tapi harus dia ngambil. Jadi anak-anak ini satu sisi senang, tapi bingung. Karena dokter berpesan dia tidak boleh kaget. Kalau kita kasih tahu nanti dia tiba-tiba mati bagaimana? Akhirnya mereka berdiskusi, anak-anaknya, yaudah kita datang kepada dokter. Akhirnya anak-anaknya datang kepada dokter, dia katakan tanpa ibunya, kasusnya diceritakan. Begini, kalau kami kasih tahu nanti dia sakit jantung bagaimana? Dokternya bilang, gampang itu. Gampang, tapi saya yang kasih tahu katanya. Udah bawa aja. Akhirnya dibawalah ibu tua ini ketemu dengan dokter. Udah saya yang kasih tahu. Bagaimana Cak? Udah itu urusan saya, kata dokter, gampang. Dokter bilang begini, Bu, ini sekiranya ya, ini hanya berandai-andai, seandainya
Ini hanya andai Bu ya, hanya sekiranya enggak, belum tentu benar. Seandainya hari ini Ibu dapat hadiah 10M, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu ini santai aja bilang, gampang. Kalau saya dapat 2M bagi 2 aja. Buat saya 5M, buat dokter 5M. Dokternya kaget, lalu dokternya mati. Begitu ya. Karena dokternya dapat 5M begitu ya. Saudara-saudari kasih, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Kadang-kadang kita pikir ibu tua ini yang mati, hanya dokter yang datang. Kita pikir yang mati. Kita pikir orang yang usianya lebih tua akan duluan mati, taunya yang lebih muda. Tetangga saya begitu, bapaknya sudah umur 90 tahun nggak meninggal. Dia baru main tenis meja umur 40 tahun meninggal. Kita tidak bisa duga. Kita tidak tahu. Ada orang nenek-nenek sudah umur 90 tahun nggak mati-mati juga. Setelah disediki rupanya nenek itu tuli. Jadi ketika Tuhan panggil tidak dengar-dengar begitu ya. Jadi berbagai alasan bisa terjadi dalam hidup. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Tetapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu. Tetapi sambil berjaga-jaga itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jangan kita hidup memuaskan hawa nafsu kita. Bagi kita yang sudah berkeluarga, survei mengatakan bahwa hampir 50% terjadi perselingkuhan di dalam keluarga itu. Dan katanya dulu yang selingkuh itu adalah laki-laki banyaknya. Enggak juga, para perempuan juga banyak yang selingkuh. Katanya selingkuh itu selingan indah keluarga utuh, begitu ya. Ini sangat. Sebagai orang Kristen, belajarlah setia kepada pasanganmu. Laki-laki yang hebat bukan yang mampu menaklukkan banyak perempuan. Laki-laki yang hebat adalah yang mampu merasa cukup dan puas dengan satu orang wanita seumur hidupnya. Amin. Yang datang dengan suaminya bilang, dengar tuh Pak, gitu ya. Ya. Dan saya, Reverend Yopi Buyung dan Ibu Hertini adalah salah satu teladan bagi kami. Ya, tentang kesetiaan menjalani rumah tangga. Selalu setia bersama-sama. Ya, dan saya pun menerapkan itu dalam diri saya. Dalam pelayanan, saya selalu memegang prinsip. Integritas itu sangat penting. Ya, integritas tentang keuangan. Integritas tentang hubungan lawan jenis. Integritas juga tentang pertanggungjawaban atau juga tentang jabatan. Sangat penting sekali. Saya berpesan kepada anak-anak muda, jangan ingin sesuatu yang instan. Di zaman ini yang serba instan, kita ingin cepat berhasil, cepat kaya, cepat sukses. Itu tidak ada. Tidak ada. Kesuksesan, keberhasilan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita melewati prosesnya. Tekun belajar, tekun bekerja. Apapun usaha yang Tuhan percayakan dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, tekuni. Lakukan dengan bertanggung jawab. Dan ketika engkau tekun dan setia, Tuhan akan menyertaimu. Berjaga-jaga. Jangan sampai hidupmu cacat. Hidup ini sangat singkat. Hidup ini bukan mengenai berapa lama engkau hidup. Tetapi apa yang engkau lakukan selama engkau hidup. Hidup ini bukan berarti seberapa banyak yang engkau dapatkan. Tetapi seberapa banyak yang bisa engkau bagikan, yang bisa engkau berkontribusi dalam kehidupan ini. Jangan hidup di dalam kemabukan. Saya melayani jemaat di Jalan Sudirman itu mayoritas orang Batak umumnya. Aduh itu kalau sudah mabuk ya. Bukan hanya tidur di got, datang ke gereja pun dalam keadaan mabuk. Ketika saya tanya kenapa datang ke gereja mabuk. Habis pastor kalau saya tidak mabuk saya tidak berani, saya malu katanya begitu ya. Jadi di dalam keadaan mabuk datang. Tetapi ya puji Tuhan kita terus melayani mereka. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka harus hidup di dalam kebenaran, mereka harus dididik untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, jangan katakan, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Yusuf ketika dia digoda, dia lari. Ya jangan katakan engkau mampu. Enggak apa-apalah, saya enggak akan mabuk. 1 gelas untuk tambah, untuk apa? Naik darah katanya. 1 gelas untuk tambah darah. 2 gelas naik darah. 3 gelas muntah darah, begitu ya. Jangan kompromi terhadap dosa. Jangan kompromi. Tapi berjaga-jagalah. Kita tidak tahu. Ya. Kenapa saya kemanapun saya selalu ingin didampingi oleh istri saya.
Setiap keuangan gereja selalu dipertanggungjawabkan dalam rapat. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak kebal terhadap dosa. Saya tidak kebal terhadap uang. Saya tidak kebal terhadap itu semua. Tapi karena saya sadar kelemahan saya itu. Sampai sekarang di gereja Anglikan St. Peter itu, saya menerapkan saya tidak mau menerima uang secara pribadi. Karena di dalam tradisi orang Batak itu ya, atau juga suku-suku di Indonesia, kalau habis pelayanan, habis baptisan, habis pelayanan tertentu saya berkunjung, itu mereka selalu memberikan uang. Suka memberikan uang. Dan itu baik, kalau Bapak dan Ibu mau melakukan itu juga baik ya kepada hamba Tuhan di sini ataupun dimanapun. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Tetapi sejak saya menjadi gembala, saya mengatakan kepada jemaat, saya tidak akan menerima uang secara pribadi. Tapi saya mendorong jemaat memberikan persembahan kepada gereja. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya begitu merasa belum mampu. Kalau saya nanti ada jemaat yang memberikan uang secara pribadi, saya bisa akan memilih jemaat yang kaya, jemaat yang mampu, dan saya juga bisa salah motivasi saya. Sehingga sampai sekarang, saya katakan kepada dia, saya tidak menerima uang secara pribadi. Apakah saya sudah begitu kaya? Enggak juga. Tidak, tapi saya percaya Tuhan mencukupkan saya. Tetapi yang mau saya jaga adalah memiliki integritas dalam pelayanan. Kenapa saya begitu menjaga integritas saya? Karena saya sangat menghargai kehidupan ini. Kalau saya bisa ada di tahap ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan itu. Saya mau betul-betul mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan bagaimana saya berjaga-jaga untuk selalu waspada supaya tidak bercacat. Hidup dalam kebenaran. Dan itu mampu kita lakukan hanya ketika kita mau sungguh-sungguh hidup berjalan di dalam terang firman Tuhan. Pesan saya kepada kita semua pada pagi hari ini, di dalam minggu Advent ini, terang yang menyala ini adalah lambang bagaimana terang itu menyinari kegelapan. Biarlah terang firman Tuhan itu senantiasa bercahaya dalam kehidupan kita. Secara pribadi, dalam keluarga, dan juga di dalam jemaat gereja Saint Paul ini. Doa saya, kita terus bertumbuh, terus maju dalam iman saya. Untuk Bapak dan Ibu Hertina, puji Tuhan, kemarin Ibu habis mengalami kurang sehat, tapi sekarang Ibu telah sehat kembali dan bersama-sama, puji Tuhan, maju terus dalam iman Bu ya. Tetap kuat, tetap kokoh. Dan saya bisa berdiri di sini adalah berkat dukungan Ibu, doa Ibu selama ini, dan saya tidak akan pernah lupakan itu. Ya Bu ya, begitu juga untuk Reverend Yopi, terus maju dalam Tuhan, bahwa ada banyak teladan. Kekurangan pasti ada, ya, kelemahan semua orang pasti punya, termasuk diri saya. Tetapi ada banyak teladan yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya, bimbingannya selama ini kemanapun saya berada, pergi saya selalu sampaikan bahwa Reverend Yopi, Ibu itu adalah gembala saya. Mereka adalah yang membimbing saya. Dan bagi saudara-saudara mahasiswa Saint Paul yang ada di sini, hiduplah, ya, kuliah dengan baik, belajar dengan baik, jangan sia-siakan waktumu. Engkau datang ke Pulau Jawa ini sudah jauh-jauh, ya, tetapi engkau tidak maksimal. Saya mengingat dulu, kami ada berapa orang yang jadi mahasiswa, tetapi banyak yang tidak berkomitmen. Kenapa? Karena begitu banyak godaan, juga banyak yang tidak berkomitmen. Tetapi dengan anugerah Tuhan, saya selalu memegang prinsip, hidup ini hanya satu kali. Saya tidak mau sia-siakan. Saya berharap kita semua juga memiliki prinsip itu. Bukan berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi yang paling utama adalah apa nilai kehidupan kita. Apa arti kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, maaf. Sudah